dan, nanti jadinya yang terjadi adalah, eee perempuan, kita dibuat kebingungan bagaimana kita harus memadukan peran-peran yang diberikan kepada kita. Tadinya kita dipecah gitu, dipecah, perawan, ibu pelacur gitu. Lalu nanti akhirnya, kita jadi sekarang kebingungan karena kita disuruh menyatukan itu, gitu. Jadi yang kita dibilang, apa itu namanya, istri juga harus jadi pelacur untuk suaminya di tempat tidur, gitu. Akhirnya akhirnya kan seperti itu, gitu. Jadi selalu, ada tuntutan terhadap perempuan, gitu. Nah, sementara yang tadinya kita dikonstruksi jadi sulitnya adalah pada saat kita masih muda, kita single nih gitu, kita kita anak remaja gitu, kita dididik untuk perawan dan perawan itu sifatnya aseksual, tidak ada seksualitas gitu. Karena itu perawan gitu kan. Menjadi perawan bukan hanya perawan secara biologis, tapi perawan dalam hal, psikologis. Jadi karakter kemurnian perempuan baik-baik gitu, perempuan yang punya puder itu tadi gitu, perempuan baik-baik gitu. Eee, nah sementara nanti setelah menikah gitu, zaman sekarang gitu, masuk ke abad kontemporer ini gitu kan, zaman sekarang justru setelah menikah kita diwajibkan juga untuk bisa menjadi pemuas, kebutuhan suami di tempat tidur. Kita harus menjadi pelacur untuk dia, gitu. Sementara tadinya kita diminta untuk jadi perawan, kita bahkan, dijauhkan dari aktivitas seksual, dari edukasi seksual karena dianggap jangan tahu seks gitu. Tapi begitu menikah, harus pintar diranjang gitu. Ini kan, sesuatu yang kontradiktor gitu, yang bertentangan, tapi perempuan selalu dituntut dengan tuntutan-tuntutan yang kontradiktif sifatnya gitu. Nah, pada akhirnya misalkan yang sebetulnya yang yang idealnya seksualitas feminin dalam arti bahwa kita perempuan seharusnya juga punya gairah, kita seharusnya perempuan juga menginginkan, punya keinginan, untuk melakukan hubungan seksual gitu, tapi keinginan yang setara ya, maksudnya, misalkan misalkan antara suami dan istri atau antara kekasih gitu kan, kalau memang, apa yang diinginkan misalkan, gaya apa gitu atau melakukannya kapan, di mana, bagaimana gitu. Tapi bahwa perempuan juga, punya gairah dan perempuan juga bisa menikmati dan perempuan dan laki-laki harus memperhatikan, kenikmatan seksual, istri gitu. Jadi prinsipnya bukan pada pelayanan, si perempuan terhadap laki-laki, tapi bahwa dua-duanya sama-sama menginginkan dan sama-sama melakukannya untuk kenikmatan mutual, kenikmatan, bersama gitu. Nah, persoalannya adalah, banyak perempuan yang karena banyak perempuan juga belum paham akan kenikmatan, perempuan gitu, dan sementara dia dididik terus, untuk, tidak mengenal seks gitu, ya. Lalu akhirnya ketika misalkan si suami menginginkan, istri hari ini justru, kalau dulu pelacur mempunyai perannya sendiri dan semua diatur gitu, diatur oleh masyarakat, diatur oleh negara, oleh gereja gitu, bahkan oleh gereja gitu kan, dan, sementara, jadi ada pemisahan peran yang menonjol gitu kan, yang kelihatan gitu. Sementara hari ini kalau misalkan si laki-laki ke tempat pelacur, itu kan juga pudernya laki-laki kan. Kita kan bicara puder identik dengan perempuan karena dikonstruksi seperti itu. Tapi untuk laki-laki sendiri, apakah semua laki-laki pergi ke tempat pelacuran? Hari ini ya, saya bicara hari ini, tidak kan? Karena ketika laki-laki pergi ke tempat pelacuran, sementara pelacur dikonstruksi sebagai sesuatu, sebagai objek
yang kotor, yang rendah, yang memalukan. Si laki-laki yang pergi ke tempat pelacuran juga dianggap sebagai laki-laki bejat, laki-laki yang apa, yang hanya, ingin seks gitu, ingin kenikmatan gitu, laki-laki brengsek gitu. Ini kan sama sebetulnya. Nah, jadi, laki-laki akhirnya, apa sih, laki-laki mungkin menahan diri untuk tidak ke pelacuran, entah dengan alasan yang lain, mungkin alasan higienis, alasan ini, alasan itu, gitu kan. Atau mungkin laki-laki yang memang tidak ingin menjadikan perempuan sebagai objek bahkan, gitu kan. Jadi memang, secara, ideologinya dia tidak ingin, ke tempat pelacuran, gitu. Nah, apa, nanti dia akan mengharapkan, yang dia harapkan adalah dalam hubungan dalam relasi seksual dalam relasi, pasangannya dengan istrinya ada relasi seksual yang memuaskan gitu. Tetapi sementara dianya terpapar dari sejak remaja, terpapar pada pornografi, terpapar pada segala sesuatu yang sifatnya, seksual, sementara istrinya adalah perempuan dalam tanda kutip, perempuan baik-baik, tidak mengenal seks, malu diranjang gitu. Akhirnya nggak ketemu kan, gitu. Ya, dan akhirnya perempuan-perempuan ini justru ketika diminta untuk melakukan misalkan, "Kamu posisi ini yuk, kita melakukan posisi ini, kita melakukan posisi itu. Baca dong Kama Sutra, kita lihat bersama, kita nonton film porno bareng," gitu. Perempuannya kan syok gitu, nggak mau, nggak bisa gitu. Ya, dan itu malah akan menjadi, yang seperti tadi Mbak Indah bilang gitu, itu bisa menjadi akhirnya malah bersifat seperti pemaksaan, menjadikan si perempuan sebagai, budak seks gitu, apa, apa namanya, sementara di satu sisi, suaminya, apa, jadi apa ya, sulitnya dalam budaya patriarki seperti itu ya. Jadi di satu sisi, si suami, juga tidak si laki-laki secara umum ya, aku bicara secara umum, itu tidak akan menjadikan, perempuan yang istilahnya dikenal sebagai perempuan tidak baik-baik, perempuan murahan, dijadikan sebagai istri, gitu. Tidak mau dia menjadikan perempuan murahan sebagai istri. Kenapa? Karena nanti bermasalah dengan orang tua mana yang mau si anak, apalagi dari keluarga terhormat, itu, dengan perempuan murahan. Tidak, yang akan dia pilih adalah perempuan yang cantik, menarik, tapi punya pudar gitu, perempuan baik-baik gitu. Tapi di sisi lain, perempuan baik-baik dikonstruksi patriarki menjadi perempuan yang baik-baik, yang tidak mengenal seksualitas gitu. Ya, dan akhirnya yang terjadi nggak ketemu, gitu loh. Ya, oleh sebab itu sebetulnya, harus didekonstruksi sana sini memang. Jadi, eee, apa, jangan juga, seperti misalkan, perempuan harus jadi pelacur di tempat tidur untuk istrinya untuk suaminya gitu. Itu kan juga tuntutan gitu, tuntutan, patriarki hasil evolusi kan gitu. Maksudku hasil evolusi karena sekarang, kata pelacur sudah betul-betul identik dengan, segala sesuatu yang memalukan gitu. Ya, sementara untuk menjaga si suami di rumah gitu, untuk setia gitu, si istri harus melayani suaminya secara seksual gitu, menjadi pelacur, harus pintar diranjang gitu. Tetapi di sisi lain dianya sendiri tidak dikonstruksi demikian, dia awalnya sebagai perawan dia dituntut menjadi yang aseksual gitu. Ya ini, lalu bagaimana caranya, justru yang menjadi pertanyaan bagaimana caranya agar perempuan bisa apropriasi, jadi memiliki seksualitasnya, tapi di sisi lain laki-laki juga menghargai ini dan, apa, memberikan juga seksualitas perempuan yang telah dirampas itu, gitu. Jadi ketika ada, hubungan seksual itu bukan untuk pelayanan, tapi untuk kenikmatan bersama, gitu. Jadi bukan yang satu menjadi budak siapa gitu, tidak, tapi betul-betul, menginginkan, dua-duanya menginginkan gitu. Dan, karena jangan salah ya, maksudnya kita selalu punya imajinasi juga bahwa laki-laki selalu ingin seks, tidak, gitu.
Laki-laki tidak selalu ingin seks, laki-laki juga bisa kecapean, bisa apa, udah kerja gitu capek, nggak ingin seks malam itu gitu. Nggak juga berpikir bahwa laki-laki selalu ingin seks kapan saja dia akan siap, tidak, gitu. Karena itu juga sulit kan ketika dibilang konsep pemerkosaan terhadap laki-laki itu sulit, karena